Selamat berjumpa Bapak Ibu dengan Sapaan Gembala bersama dengan Pendeta Setiawati dari GKI Surya Utama. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang mengelola kemarahan. Seorang atasan memarahi bawahannya yang sedang merokok di luar gedung kantor. "Hei, kamu yang karyawan baru itu ya? Kok yang lain kerja kamu santai ngerokok di sini?" Baru saja si bawahan ini ingin menjawab, saudara, si atasan memotongnya. "Sudah, tidak usah banyak alasan lagi. Ini gaji kamu sebulan. Kamu dipecat sekarang." Si bawahan itu ingin menjawab. Lagi-lagi ia dipotong. "Sudah, kamu pergi dari sini." Begitu kembali ke ruangannya, dengan emosi si atasan menceritakan kepada sekretarisnya bagaimana ia memecat si karyawan baru itu. Tetapi sekretaris menjawab dengan suara pelan, "Pak, yang di luar tadi itu, Pak, bukan karyawan baru, Pak, tapi driver ojol yang membawa pesanan Bapak." Kejadian ini, saudara, sebenarnya mau mengatakan bahwa kemarahan itu adalah hal yang normal karena bagian dari emosi manusia. Namun ketika kemarahan tidak dapat dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan masalah bagi orang lain maupun juga bagi diri kita sendiri. Itulah penting bagi kita, saudara, mengelola kemarahan. Seperti sebuah ungkapan mengatakan, "Jangan jadi seperti sebotol soda, namun jadilah seperti sebotol air." Apa artinya, saudara? Seperti air dalam botol, ketika diguncang, ia akan ikut terguncang. Namun ketika guncangan berakhir, air akan kembali tenang dan tetap tenang saat tutup botol dibuka. Namun berbeda, saudara, dengan sebotol soda yang menyimpan gejolak di dalam dirinya dan siap meledak. Amarah yang tidak dibereskan dan dipendam untuk waktu yang cukup lama, suatu saat akan menyembur keluar seperti soda. Jadi sangat penting untuk mengelola kemarahan supaya kita bisa mengekspresikan kemarahan pada saat yang tepat, cara yang benar, dan sasaran yang tepat. Karena itu, saudara, bagaimana kita menyikapi kemarahan agar tetap mampu seperti air? Nah, pertama, saudara, kita harus memahami dulu apa yang menyebabkan kemarahan itu. Ada dua penyebabnya dari kemarahan. Pertama, keinginan atau ekspektasi atau apa yang kita harapkan tidak tercapai. Kita mengharapkan orang lain atau lingkungan kita sesuai dengan keinginan kita. Dan sebaliknya, apa yang tidak kita harapkan atau inginkan justru terjadi. Kedua, saudara, seorang psikolog bernama Albert Ellis mengungkapkan suatu teori bahwa reaksi emosional dan perilaku manusia dipengaruhi bukan oleh peristiwa yang dialami, melainkan oleh interpretasi atau pemaknaannya terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, saudara, orang yang berbeda dapat bereaksi berbeda terhadap peristiwa yang sama. Nah, saudara, contohnya dalam kehidupan perkawinan, ada seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Anak-anak sudah diminta gurunya untuk segera melunasi uang sekolah." Adik sang suami dari Ani memaknai ucapan itu sebagai desakan atau bahkan penghinaan terhadap penghasilan yang kurang memadai. Adi lalu memukul Ani sebagai balasan atas penghinaan yang dianggapnya telah dilakukan istrinya. Bedakan sekarang, saudara, dengan pasangan Ina dan Ino. Ina berkata, "Anak-anak sudah diminta gurunya untuk segera melunasi uang sekolah." Ino, sang suami dari Ina, memaknai ucapan Ina sebagai kenyataan atau fakta yang harus dihadapi. Ia lalu berpikir mencari penghasilan tambahan. Lalu jawab Ino kepada istrinya, "Doakan saya ya, supaya saya bisa bekerja lebih keras lagi agar dapat mendapatkan uang untuk membayar uang sekolah anak-anak kita." Karena itu, saudara,
Di dalam meredam kemarahan sangat penting bagi kita untuk mengambil time out. Time out adalah tindakan meninggalkan atau situasi dari konflik. Begitu kita merasakan kemarahan yang intens dan nyaris tak terkendali, tujuannya adalah untuk menghentikan peningkatan dari kemarahan agar kita dapat berpikir jernih dan terhindar dari melakukan tindakan melukai atau yang akan kita sesali kemudian. Nah, kapan kita harus mengambil time out, saudara? Secepatnya, begitu kita mengenali kemarahan dari diri kita sendiri atau orang lain makin meningkat, nah kita dapat membuat daftar atau petunjuk atau tanda kemarahan yang menyadarkan kita mengenai waktu yang tepat untuk mengambil time out. Seperti contohnya Raja Daud yang menasihati kita, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat ke-5. Dan ia juga mengingatkan kita, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat ke-8. Untuk itu saudara, apa yang harus kita hayati agar kemarahan dapat kita kendalikan? Yang pertama saudara, kita perlu merelakan atau melepaskan keinginan atau ekspektasi yang kita harapkan. Kita tidak perlu memaksakan segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kadang diperlukan waktu yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kedua, gunakanlah kata-kata yang bijak, yang membangun, yang positif dalam menyampaikan keinginan kita. Karena batu yang keras saja saudara dapat ditembus oleh tetesan air yang lembut dan menyejukkan. Maka kita percaya hati yang keras pun bisa ditembus dengan kata-kata yang bijak. Karena itu, saudara, mari kita mendisiplinkan diri dengan mengelola kemarahan agar hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mampu mengelola kemarahan. Semakin kami memiliki kedewasaan dan kematangan dalam spiritualitas kami, semakin kami ingin belajar terus untuk mengelola kemarahan kami dengan mendisiplinkan diri. Lewat kata-kata yang bijak, lewat emosi mungkin yang bergejolak di dalam diri kami. Tuhan, inilah seluruh doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.